kembali lagi kita di Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja, dan masih bersama Ibu Liana dan Ibu Lisa. Dan kami ingatkan kembali bahwa tayangan ini bisa dilihat di YouTube Banjarmasin Pos News Video, kemudian di Facebook Bipos Online, dan di Instagram Banjarmasin Pos. Nah, kita tadi setelah berbincang sebelumnya, kita lihat ternyata ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Distrik Kabupaten Banjar, Bu. Dan ini bukan hanya di tingkat lokal maupun regional, ternyata sudah tingkat nasional. Mungkin bisa diceritakan, Bu, beberapa penghargaan yang didapat oleh Kabupaten Banjar, ya, Bu. Kalau ini adalah daerah Jawara, penghargaan sebagai daerah Jawara tahun 2022. Nah, ini adalah penghargaan untuk kabupaten kota yang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasinya itu baik oleh siswanya, gurunya, maupun pemanfaatan Chromebook. Ya, beberapa tahun kan kita selalu pengadaan Chromebook untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi sejauh mana pemanfaatan TIK itu dilakukan oleh seluruh warga sekolah, nah itu diberikan penghargaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juara 2 pada saat tahun 2022. Iya. Kemudian di tahun 2023 kita mendapatkan juara pertama. Nah, sama meningkat, Bu, ya? Untuk daerah Jawara juga. Alhamdulillah meningkat, dan mudah-mudahan bisa dipertahankan di tahun tahun 2024 ini. Ini kapan 2024 nih pengumuman biasanya, Bu? Sedang masa verifikasi, biasanya di bulan November pengumumannya atau Desember. Ya. Doakan lagi. Ini mudah-mudahan mendapatkan juara pertama. Ini tentu saja juga berkat dukungan dari pimpinan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar, kemudian daerah Jawara di Kabupaten Banjar. Bu, kalau boleh tahu kan ini khususnya IT kan, Bu, juga, Bu. Nah, ini kan menarik, Bu. Kabupaten Banjar ini kan luas. Betul. Kemudian kan untuk akses internet kan juga kadang-kadang susah. Kita, Bu. Biasanya apa yang lebih di Kalau apresiasi di pertama kali, kalau yang tidak salah pertama kali yang untuk pertama Banjar. Ya, untuk Kabupaten Banjar. Sedangkan apresiasi Bunda PAUD-nya itu dilaksanakan 2 tahun sekali. 2 tahun biasanya. sekali. Jadi tahun depan baru ada apresiasi lagi. Itu biasanya apa, Bu, parameter yang orang pusat lihat gitu loh, Bu. Oh, ini bisa mungkin apa gitu lah, sehingga peran bisa bundanya, peran istri bupati pedulian sebagai gitu ya. Bunda PAUD untuk mendorong, kemudian juga mensupport PAUD-PAUD yang ada di seluruh Kabupaten Banjar untuk bisa berkolaborasi untuk meningkatkan mutunya. Nah, kemarin kan temanya adalah masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi fokusnya adalah Bunda PAUD itu bagaimana bisa mendorong sekolah-sekolah di PAUD dan di SD ini bisa berkolaborasi sehingga ketika anak-anak PAUD ini lulus dan melanjutkan ke SD, mereka tetap merasa senang, tidak terbebani. Masih riang gembira, karena untuk jadi pembelajar seumur hidup, anak-anak ini harus senang dulu ada di sekolah. Kalau udah merasa tidak senang, nangis, mungkin mereka udah tamat SD aja udah selesai gitu. Tapi kalau mereka senang ada di sekolah, mereka akan terus menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Bu, kalau penghargaan ini kan nasional yang cukup membanggakan. Kalau penghargaan di tingkat provinsi sendiri, kita ada beberapa penghargaan nggak juga, Bu? Iya, ada penghargaan sebagai sekolah penggerak gitu ya. Kemudian juga guru penggerak itu rasanya. Jadi dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga beberapa siswa. Siswa sendiri, Bu? Untuk siswa juga untuk yang diselenggarakan di tingkat provinsi, beberapa kita juga menjadi juara di hampir semua ya, di olahraga, di seni, dan juga FTBI yang Festival Bahasa Ibu tadi, termasuk saya. Alhamdulillah, Bu, ya. Alhamdulillah. Bu, kalau yang Ibu Lisa, Bu, pendidikan non formal, kemudian di PAUD juga untuk kesetaraan, Bu. Nah, ini kan tantangan juga, bukan di masa sekarang ini kan, Bu, juga mereka kan agak seperti yang Ibu Liana tadi sebutkan, kan ada beberapa anak yang mungkin agak susah membangkitkan mereka untuk sekolah karena mereka sudah merasa nyaman, mungkin dalam tanda kutip, Bu, mungkin membantu orang tua. Karena
Ini untuk ngajak ini sendiri bagaimana nih Bu kita upaya-upayanya nih dengan upaya sehingga mereka mau masuk ikut sekolah lagi lah Bu sekarang ini kan. Walaupun itu mungkin terbilang masih kecil kan sudah kita kecil, tapi upaya-upayanya kita bagaimana nih Bu? Baik, untuk itu kami ada strateginya, yaitu yang pertama pendekatan dulu ke masyarakat, ke pambakal, kemudian ke kader-kader desa melalui perannya penilik pengawas. Jadi kita ada namanya penilik PAUD, kedudukannya di kecamatan. Jadi itu perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan non formal. Kemudian juga kita ada tahun ini rencana kami akan melaksanakan gebiar pendidikan kesetaraan. Itu salah satu bentuk promosi. Promosi bahwa artinya pendidikan kesetaraan itu setara dengan pendidikan formal. Biar masyarakat luas tahu bahwa selain pendidikan formal, ada pendidikan kesetaraan. Jadi tahun ini insya Allah tanggal 21 Oktober kami akan melaksanakan cerdas cermat bagi peserta didik paket A, paket B, dan paket C. Ada dilombakan juga ya? Iya betul. Kemudian ada juga pengelola PKBM-nya, kepala satuannya. Kemudian ada juga untuk pengelolaan dapodiknya. Dan nanti kami juga ada menampilkan hasil karya pameran stand di depan halaman Dinas Pendidikan seperti sekolah penggerak. Nah, itu strategi kami untuk mempromosikan ke masyarakat, pendekatan secara langsung dan juga promosi melalui media sosial. Oh, berarti nggak ada beda nih Bu dengan yang dari formal maupun non formal, tetap mereka diberikan kesempatan yang sama ini. Betul. Artinya ikut pameran, orang pameran juga nih Bu. Mereka ikut lomba, ada juga lombanya ini. Jadi kita kan juga kualitasnya sama, Mas. Iya, betul. Jadi tidak dipandang sebelah mata. Jangan kami ini dari paket mah. Jadi kayaknya malas sih istilahnya mungkin dibedakan ya. Ternyata mereka juga ada juga acara gebiar juga ini. Selain itu juga kami ada memberikan untuk peningkatan kapasitas pengelola, akan melaksanakan bintek kepada pengelola pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan mutu dan kualitas, serta juga akan melaksanakan bintek bagi tutor pengajarnya agar pembelajaran yang diberikan kepada para peserta didik di kesetaraan itu memang bermutu dan berkualitas seperti halnya dengan pendidikan formal dan juga menyenangkan. Jadi tidak warga Kabupaten Banjar nih, alhamdulillah nih Bu, diberi banyak kesempatan untuk di bidang pendidikan ini Bu. Alhamdulillah. Seluas-luasnya diberikan kesempatan. Alhamdulillah nih Bu ya. Alhamdulillah. Dan dukungan dengan mungkin pimpinan daerah juga dengan stakeholder yang lain nih Bu. Nah ini mungkin jelang di penghujung acara kita ini Bu. Mungkin ada hal-hal yang Ibu yang mau sampaikan atau closing statement Ibu di acara kita ini Bu. Iya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banjar, mari kita sama-sama sukseskan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Kita tingkatkan rata-rata lama sekolah. Ayo semuanya yang belum pernah bersekolah atau pernah berputus sekolah, gabung kembali bersama Dinas Pendidikan. Ada banyak pilihan, sekolah umum dan juga pendidikan kesetaraan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Banjar punya kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan. Kemudian juga untuk pelayanan di Dinas Pendidikan semuanya tidak dipungut biaya, dan untuk informasi-informasi bisa dilihat di medsos Dinas Pendidikan, baik Instagram maupun di web Dinas Pendidikan. Di sana sudah banyak informasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan. Mari semuanya ikut bergabung untuk mensukseskan pendidikan di Kabupaten Banjar. Ibu Lisa sendiri Bu, mungkin ada yang sampaikan Bu? Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi dasar yang sangat penting bagi kita semua, karena untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi mari masuk ke pendidikan anak usia dini,
karena masih ada masyarakat yang menganggap bahwa PAUD itu tidak penting. Jadi kami saat ini menggerakkan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada orang tua untuk memasukkan anaknya ke PAUD, karena PAUD itu adalah penting. Dan untuk pendidikan non formal, ayo bagi masyarakat, bagi kawan-kawan semua yang belum berkesempatan ke pendidikan non formal, ke pendidikan formal, kami siap untuk menerima di pendidikan non formal. Semuanya gratis, tidak ada berbayar. Nah, oke, kepada masyarakat Kabupaten Banjar khususnya, bahwa ternyata untuk belajar itu tidak sulit untuk di Kabupaten Banjar. Selain gratis, juga banyak beberapa bantuan yang diberikan. Kemudian yang sekolah non formal sendiri juga mendapatkan kesetaraan. Yang di pondok juga jangan ragu untuk mendapatkan ijazah yang sama dengan sekolah formal lainnya. Kemudian sarana prasarana juga selalu diperhatikan. Kemudian ini juga banyak penghargaan yang di bidang IT sendiri. Ternyata di Kabupaten Banjar masalah pendidikan cukup diperhatikan, dan alhamdulillah juga bersyukur bahwa ibu PAUD sendiri juga dari orang pendidikan. Nah, mudah-mudahan ini ke depan pendidikan di Kabupaten Banjar semakin terus maju dan berkembang. Nah, dan di penghujung acara ini kami berharap apa yang kami bicarakan pada hari ini bisa memberi manfaat yang banyak, yang baik bagi masyarakat. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.